Pak Daris, jangan bergerak. Tenang dan diam di situ, Pak. Pak, tetap tenang dan jangan bergerak. Memangnya ada apa, Pak? Di belakang Bapak ada genderuwo. Pak, tubuh saya kok seperti ada yang memeluk dari belakang. Pak Haji perlahan melihat sosok genderuwo itu yang sedang menatap ke arahnya dengan tatapan yang penuh amarah. Ojo ngerusak bangunanku. Pak, kok tidurnya nggak pakai tenda? Kemana teman-teman Bapak? Teman saya dibawa oleh penghuni gunung ini. Maksud Bapak, teman Bapak dibawa oleh penghuni gunung Keramat ini? Benar, Nak. Bapaknya seorang diri yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Petaka Berburu Pesugihan di Gunung Keramat. Kisah ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Petaka Berburu Pesugihan di Gunung Keramat. Si pengumura dewa tanpa dan bila tetap Jawa Barat 2007. Kisah ini berawal dari Pak Daris yang baru saja menemui temannya bernama Pak Aji. Saat itu Pak Daris diajak oleh Pak Aji untuk mengunjungi sebuah gunung yang kerap dijadikan sebagai tempat permintaan dalam melakukan pesugihan. Mereka berdua harus berangkat saat bulan purnama benar-benar berada di titik yang sangat terang. Lalu mereka juga membawa sebuah sesajen khusus yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan dalam melakukan pesugihan tersebut. Mereka melakukan pendakian menuju gunung tersebut tepat di sore hari. Alasan keduanya melakukan pendakian di sore hari adalah karena mereka tahu jika di waktu malam bulan purnama akan muncul. Disitulah mereka akan berhenti di sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat memohon atau meminta pesugihan. Tepat jam 5 sore, Pak Daris dan Pak Aji berangkat dari base camp. Segala macam logistik dan alat-alat pendakian sudah lengkap. Alhasil dalam perjalanan menuju ke atas, mereka sudah siap dengan semua kebutuhan yang memang telah disediakan terlebih dahulu. Singkat cerita, saat mereka ingin menuju ke pos 1, Pak Aji merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Kebetulan Pak Daris berada di bagian belakang dan yang menjadi penunjuk jalan adalah Pak Aji. Pak Daris pun meminta kepada Pak Aji untuk berhenti sejenak karena perasaannya tidak enak. Akhirnya mereka pun beristirahat di pertengahan perjalanan pos 1. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Dalam istirahat tersebut, Pak Aji memperhatikan raut wajah Pak Daris. Terlihat dengan jelas mimik wajah Pak Daris yang kelelahan. Pak Aji pun menyuruh kepada Pak Daris untuk minum terlebih dahulu. Pak, minum saja dulu. Perjalanan masih sangat jauh. Kita akan berhenti di pos berapa? Perkiraan kita akan berhenti di pos 4. Lalu kita akan menuju sebuah tempat yang tidak sesuai dengan jalur pendakian. Mendengar hal itu, Pak Daris hanya terdiam. Sebenarnya dia belum pernah menaiki gunung yang berada di Jawa Tengah ini. Karena memang keduanya memiliki hajat, jadi mereka tidak akan sampai menuju puncak, melainkan akan melakukan sebuah ritual di sebuah tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan pos 4. Setelah 10 menit mereka beristirahat, Pak Aji pun menyuruh kepada Pak Daris untuk segera melanjutkan perjalanan. Mereka berdua pun akhirnya melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 1. Singkat cerita, ketika mereka tiba di pos 1, Pak Aji berhenti sejenak sambil menatap langit. Bulan purnama sudah terlihat. Lalu Pak Aji pun menolehkan tatapannya ke arah Pak Daris yang berada di belakangnya. Namun saat Pak Aji melihat ke arah Pak Daris, ia merasa ada sesuatu tepat di balik pepohonan. Tepatnya beberapa meter dari jarak Pak Daris. Pak Aji yang melihat keganjilan itu langsung menyuruh Pak Daris untuk mendekat ke arahnya. Pak, kemari sini. Ada apa, Pak? Sini, Pak.
Nada bicara Pak Haji pun langsung meninggi seperti memberi pertanda kepada Pak Daris akan sesuatu yang aneh yang berada di belakangnya. Pak Daris pun langsung mendekat ke arah Pak Haji. Saat Pak Daris telah mendekat, Pak Haji langsung membisiki telinga Pak Daris. Pak, jangan sekali-kali menengok ke arah belakang. Jika ada yang memanggil nama Bapak ya, jangan dijawab atau menengok ke arah belakang sekalipun itu suara anak Bapak sendiri. Loh, memangnya kenapa Pak? Kita sedang diikuti oleh penunggu gunung ini. Mendengar hal itu, Pak Daris hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Tubuhnya langsung merinding seketika. Entah mengapa tubuh Pak Daris seperti tidak mau melangkah lagi saat apa yang diceritakan Pak Haji benar-benar memberikan kesan yang mengerikan. Terus maju ke depan, ini baru pos 1, masih ada 3 pos lagi. Pak Haji pun kembali melanjutkan perjalanan diikuti oleh Pak Daris. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Kebetulan hari sudah semakin gelap. Pak Haji dan Pak Daris pun langsung mengeluarkan headlamp miliknya dan kembali melanjutkan perjalanan. Pos 2 ini jalannya sudah sedikit menanjak, vegetasi alam sudah terbuka. Pepohonan menjulang tinggi sudah ada di kanan kiri perjalanan mereka. Belum lagi suara alam yang seolah-olah menyambut kedatangan mereka berdua. Keadaan di gunung memang sangat berbeda seperti dengan keadaan lainnya. Saat mereka sedang melanjutkan perjalanan menuju pos 2, keril milik Pak Daris seperti ada yang menarik dari arah belakang. Tentu saja hal ini membuat Pak Daris kaget dan berteriak meminta tolong. Pak Haji yang mendengar hal itu langsung terhenti sejenak dan menoleh ke arah Pak Daris. Ternyata yang menarik tas keril milik Pak Daris adalah sosok gendruwo yang sedang menghalangi perjalanannya. Pak, tolong aku Pak. Pak Haji langsung mengeluarkan air mineral dari kerilnya dan langsung segera menyiramkan air tersebut tepat di bagian belakang tubuh Pak Daris. Dengan seketika tas keril milik Pak Daris menjadi normal kembali. Pak Daris yang melihat langsung keganjilan itu hanya terdiam, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pak Daris tahu jika yang baru saja terjadi adalah gangguan dari makhluk gaib yang berada di sekitaran gunung. Terus jalan Pak, mereka akan terus mengikuti kita. Mereka siapa Pak? Penunggu gunung ini. Mengapa mereka mengikuti kita? Pak Haji pun kembali membisikkan telinga Pak Daris. Mereka tahu kalau kedatangan kita memiliki niat yang tidak baik. Pak Haji pun langsung menyuruh Pak Daris untuk melanjutkan perjalanan. Letak pos 2 sudah ada di depan mata. Akan tetapi Pak Haji merasa jika untuk menggapai pos 2 seperti akan menggapai puncak yang letaknya sangat jauh sekali. Pak Haji tahu jika makhluk gaib di sekitarnya sedang memperbesar jarak perjalanan agar mereka berdua tidak sampai ke lokasi yang dimaksud. Karena sudah berada di ambang kekesalan, Pak Haji pun langsung menghentakkan kakinya ke arah tanah sebanyak 7 kali. Dengan seketika sosok-sosok yang berada di depan mereka langsung berteriak seperti merasakan kesakitan. Suara seperti suara teriakan orang-orang yang sedang terjebak di dalam tragedi kebakaran. Terlihat dengan jelas juga keadaan semak-semak yang tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Selain itu, semilir angin yang awalnya normal kini berubah seperti badai yang hendak menerpa mereka berdua dengan daya kuat yang sangat besar. Pak, ada apa ini? Jangan bergerak. Mereka sedang menghadangi kita, tetap di tempat. Tiba-tiba Pak Haji langsung berjalan beberapa langkah sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya. Lalu di satu titik yang berada di sebuah pohon, Pak Haji langsung memukuli pohon itu hingga suara pukulannya terdengar jelas. Bersamaan dengan itu seekor ular besar turun dari sebuah pohon dengan suara desisan yang sangat besar lagi mengerikan. Ular itu adalah eksistensi dari sosok siluman yang menjaga pos 2. Sosok siluman ular itu sendiri kerap membuat para pendaki yang melewatinya menjadi lupakan jalur pendakian dan berujung tersesat karena keluar dari jalur pendakian itu sendiri. Saat Pak Haji mendekati sosok siluman ular itu, sosok siluman ular itu langsung menghadapkan wajahnya ke arah Pak Haji dan mengatakan sebuah kalimat yang benar-benar mengerikan. Mau apa kamu ke tempat ini? Pertanyaan pertama dari siluman ular itu tidak digubris oleh Pak Haji. Pak Haji hanya terdiam. Ia tahu jika siluman ular itu adalah satu dari 5 penjaga yang menjaga gunung tersebut. Saat pertanyaan itu tidak dijawab oleh Pak Haji, siluman ular itu hendak menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Namun entah apa yang terjadi saat Pak Haji mengeluarkan sebuah keris kecil dari dalam kantong celananya. Ular itu ketakutan dan menghilang begitu saja.
Hingga akhirnya di saat yang bersamaan Pak Aji langsung terjatuh seperti orang yang kehabisan energi. Tubuh Pak Aji seketika melemas tak berdaya. Tampaknya sosok siluman ular itu telah mengambil banyak energi yang ada di dalam tubuh Pak Aji, hingga membuat tubuhnya menjadi lemah. Saat Pak Aji terbujur kaku karena efek dari bentrokan energi antara dirinya dengan siluman ular tersebut, Pak Daris mencoba untuk mencari cara agar Pak Aji bisa sadar kembali. Namun, saat yang bersamaan juga terdengar sayup-sayup suara langkah kaki yang menginjak ranting-ranting pohon kering di sekitaran mereka. Jumlahnya berkisar 3 orang yang mendekati ke arah sisi Pak Daris yang sedang berada di dekat Pak Aji. Pak Daris hanya bisa menahan takut sambil memejamkan mata. Ia tahu jika yang mendekatinya bukanlah manusia melainkan sosok penunggu dari gunung tersebut. Ketika suara itu semakin mendekat, Pak Daris langsung menundukkan kepalanya seraya berkata, "Tolong, jangan mendekat, jangan mendekat." Tiba-tiba dari belakang tubuh Pak Daris terdengar suara gemuruh seperti orang marah. Pak Daris hanya bisa menutupi kedua telinganya sambil menahan rasa takutnya. Ini baru pertama kalinya saat dimana Pak Daris merasakan gangguan mistis yang sangat mengerikan, yang mampu membuat seluruh bulu kuduknya merinding tanpa henti. Pak Daris membaca bacaan doa dalam hati agar dirinya terhindar dari gangguan tersebut. Untungnya gangguan tersebut tidak bertahan lama. Setelah 10 menit kemudian Pak Aji mulai sadarkan diri. Matanya memerah saat dirinya sudah terbangun. Pak Daris pun langsung memberikan air minum kepada Pak Aji. Setelah diberi minum, Pak Daris mulai menanyakan kepada Pak Aji terkait apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Namun Pak Aji tidak menjawab sepatah kata pun. Pak Aji langsung meminta kepada Pak Daris untuk melanjutkan perjalanan. "Kita harus menuju ke pos 4 dengan cepat. Tapi Pak, keadaan Bapak saja belum sepenuhnya pulih. Ini akan sembuh dengan sendirinya. Prioritas kita adalah melakukan ritual di pos 4. Pak Daris hanya mengikuti apa yang menjadi perintah dari Pak Aji sendiri. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Pos 3 ini dikenal dengan jalurnya yang sangat curam dan menanjak. Akar-akaran pohon yang bergelombang serta kondisi tanahnya yang tidak landai membuat mereka berdua benar-benar waspada terkait apa yang ada di sekitarnya. Selain gangguan-gangguan yang bersifat gaib, hewan-hewan liar juga masih sering melewati di jalur ini. Tidak heran banyak pendaki yang menghindari pos 3 ini ketika melakukan pendakian di malam hari. Pak Aji dan Pak Daris sendiri telah siap untuk mengambil resiko tatkala mereka memaksakan perjalanan untuk menuju ke pos berikutnya. Padahal hari sudah memasuki malam. Belum lagi suara-suara aneh yang berada di sekitaran membuat atmosfer perjalanan mereka terbilang sangat mengerikan. Sesampainya di pos 3, Pak Aji mengambil sejumput tanah lalu memasukkannya ke dalam sebuah kain berwarna putih. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Aji sendiri. Namun Pak Daris meyakini bahwa tanah itu bukanlah tanah biasa. Artinya Pak Aji menggunakan tanah itu sebagai media untuk melakukan ritual yang akan digelar di pos 4. Setelah Pak Aji mengambil sejumput tanah yang berada di pos 3, ia kemudian duduk dan bersandar di pohon besar yang ada di belakangnya. Pak Daris juga mengikuti hal yang sama. Ia duduk dan bersandar di pohon tersebut sambil mengamati bulan purnama yang menerangi sekitaran. Saat dimana mereka sedang asyik-asyiknya menatap bulan, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara rintihan orang menangis. Suara itu terdengar dengan jelas hingga membuat Pak Daris ketakutan karenanya. Pak Aji pun menyarankan kepada Pak Daris untuk tidak bersuara. Ia memerintahkan hal tersebut karena sosok itu sangatlah mengganggu. Konon jika ada pendaki yang mencari sumber dari suara rintihan tangis itu, mereka akan ditempeli oleh sosok itu hingga turun dari gunung. Ciri-ciri orang yang ditempeli sosok tersebut adalah badannya menjadi hangat, tubuhnya sulit untuk digerakkan, dan yang paling parah adalah perutnya akan merasakan mual yang sangat hebat. Suara rintihan tangis itu masih terngiang-ngiang di telinga Pak Daris. Hingga akhirnya 5 menit kemudian suara itu menghilang. Pak Aji masih belum berkata apapun kepada Pak Daris terkait suara rintihan tersebut. Ia masih menatap langit sambil memainkan ranting pohon kecil yang ada di sekitarnya. Saat mereka masih mengistirahatkan diri dengan bersandar di bawah pohon, tiba-tiba ranting dari pohon tersebut terjatuh dan hampir mengenai tubuh mereka berdua. Pak Aji yang mengetahui hal itu langsung naik pitam. Pasalnya ia mengetahui dengan jelas
pengganggu yang sengaja menjatuhkan ranting pohon tersebut hingga hampir mengenai tubuhnya dan juga tubuh Pak Daris. Pak Haji langsung menyuruh kepada Pak Daris untuk mundur beberapa langkah dari pohon tersebut. Pak, tolong mundur 5 langkah ya. Baik Pak. Pak Daris mundur 5 langkah dari tempatnya berpijak. Ia mundur sambil memperhatikan Pak Haji yang sudah siap memasang kuda-kuda seperti orang yang hendak melakukan perkelahian. Setelah Pak Daris terhenti di satu titik, Pak Haji menatap ke arah belakang. Ia mengecek dahulu kondisi Pak Daris dengan jarak yang sedekat itu. Takutnya ketika perkelahian antara Pak Haji dengan sosok pengganggu itu berlangsung, tubuh Pak Daris tersambar energi muntahan yang berasal dari perkelahian tersebut. Saat dirasa telah aman, Pak Haji mulai memegangi pohon tersebut sembari membaca beberapa doa yang ia sering lantunkan untuk mengusir para pengganggu yang hendak menghalangi perjalanannya. Setelah semua dirasa telah selesai, tiba-tiba dari tangan Pak Haji keluar asap yang mengepul ke udara dan mengelilingi seluruh tubuh Pak Haji bagaikan kabut. Baru kali ini Pak Daris melihat keganjilan yang benar-benar nyata. Faktanya orang yang mampu melakukan hal tersebut memang bukan berasal dari orang-orang biasa, melainkan mereka semua memiliki keilmuan tertentu yang mampu menjadikan energi dalamnya sebagai bentuk dari eksistensi kehadiran makhluk-makhluk halus yang berada di sekitarnya. Entah memang hanya perasaan Pak Daris saja atau bagaimana. Saat Pak Daris menatap ke arah pepohonan tersebut, ia melihat seorang wanita sedang duduk dengan mengenakan gaun berwarna putih kecoklatan. Pak Daris yang melihat jelas sosok tersebut langsung mengubah pandangannya ke arah bawah. Ia merasa jika sosok tersebut benar-benar pengganggu yang dimaksud, yaitu pengganggu yang melemparkan ranting dari atas pohon. Setelah asap itu mengepul keluar, Pak Daris mulai memukul-mukuli pohon itu sebanyak 7 kali. Dengan seketika bumi seperti bergoncang. Pak Daris merasakan getaran hebat dari sekitaran pijakannya. Hal itu bisa disamakan seperti gempa kecil yang efeknya dapat membuat orang menjadi pusing dan sedikit kehilangan keseimbangan dari tubuhnya. Tak lama berselang saat Pak Haji memukul pohon itu sebanyak 7 kali. Sosok yang berada di atas pohon itu menghilang dengan seketika. Lalu Pak Haji pun langsung menetralkan kembali tubuhnya agar terhindar dari gangguan-gangguan atau tempelan-tempelan lain dari sekitarnya. Akan tetapi saat Pak Haji usai melakukan penetralan, Pak Haji memasang raut wajah ketakutan saat menatap Pak Daris yang berada di hadapannya. Pak Daris, jangan bergerak. Tenang dan diam di situ, Pak. Pak Daris belum mengerti apa yang ada di belakang tubuhnya, namun ia sendiri menyadari ada sesuatu dengan nada yang sangat berat tepat berada di belakang tubuhnya. Pak, tetap tenang dan jangan bergerak. Memangnya ada apa, Pak? Di belakang Bapak ada genderuwo. Pak Haji pun dengan cepat mengambil sejumput garam yang ada di dalam tas keril miliknya. Saat tangan Pak Haji hendak mengambil garam yang berada di tas keril, sosok hitam itu perlahan mendekap tubuh Pak Daris. Pak, tubuh saya kok seperti ada yang memeluk dari belakang. Pak Haji perlahan melihat sosok genderuwo itu yang sedang menatap ke arahnya dengan tatapan yang penuh amarah. Dari mulutnya keluar beberapa kalimat yang bertujuan untuk memperingati tindakan Pak Haji dan juga Pak Daris yang hendak melakukan sesuatu yang tidak baik di gunung tersebut. Ojo ngerusak bangunanku. Pak Daris berteriak kencang ketika tubuhnya merasa ditekan dengan tekanan yang sangat keras. Pak, tubuh saya, Pak. Pak Haji pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan beberapa waktu agar Pak Daris bisa selamat. Namun, Pak Haji juga tidak sadar bahwa sosok hitam itu tidak datang sendirian. Suara eraman seperti orang marah dan kesal terdengar di mana-mana. Mereka semua ternyata datang bergerombol dan berencana untuk menghentikan langkah Pak Haji dan Pak Daris yang ingin melakukan sebuah ritual pesugihan di pos 4. Karena memang keadaan tidak menguntungkan, Pak Haji pun mencari cara agar kondisi bisa kembali kondusif. Dan cara yang paling efektif adalah dengan cara meminta maaf terhadap seluruh penghuni yang ada di gunung tersebut. Hal ini terjadi karena niat kotor yang ia bawa dari awal yang hendak melakukan ritual pesugihan di pos 4. Akhirnya Pak Haji pun menundukkan kepalanya sembari meletakkan 2 tangannya di atas kepala seperti orang yang sedang meminta maaf dan ampunan terhadap apa yang ia lakukan karena niat kotor yang terletak dalam dirinya sendiri.
Namun suara eraman seperti nada marah itu tidak berhenti walaupun Pak Haji telah meminta maaf. Tubuh Pak Daris kian melemah, wajahnya memucat seperti orang yang hendak kehabisan nafas. Tolong lepaskan temanku, biar aku saja yang tinggal di gunung ini. Pak Daris tidak bisa berkata apapun, nafasnya kian terhenti sedikit demi sedikit. Pak Haji langsung membuka bajunya dan mengambil sebilah pisau lalu menggoreskannya ke tangan secara perlahan. Dengan seketika bau darah itu membuat para genderuwo yang berada di sekitaran melirik ke arah Pak Haji. Para genderuwo itu berebutan untuk menarik tubuh Pak Haji hingga membawanya ke semak belukar. Suara eraman genderuwo dan suara teriakan dari Pak Haji membuat Pak Daris menyadari bahwa seluruh genderuwo itu sedang menarik tubuh Pak Haji menuju suatu tempat. Pak Daris yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya langsung ambruk selepas dirinya dilepaskan begitu saja oleh sosok genderuwo yang mendekap tubuhnya dari belakang. Selain itu, tubuhnya juga sudah melemah dan tak bisa melakukan apapun lagi. Pak Daris membayangkan kalau dirinya akan bernasib sama seperti yang terjadi oleh Pak Haji. Ia tak tahu apa yang akan terjadi dengan Pak Haji sendiri. Namun firasat dari Pak Daris sendiri mengatakan jika Pak Haji tidak akan selamat. Pak Daris pun tumbang tepat di dekat pohon. Tubuhnya yang lemah tidak memungkinkan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Matanya kian terpejam. Pak Daris tertidur di dekat pohon tersebut. Keesokan harinya, Pak Daris dibangunkan oleh 3 pendaki yang kebetulan melewati jalur tersebut. Pak Daris pun langsung dibangunkan oleh pendaki tersebut dan langsung memberikan air mineral, memberikan sedikit tambahan energi dalam tubuhnya. Setelah usai memberikan air mineral, para pendaki tersebut secara perlahan langsung memberikan pertanyaan terkait mengapa Pak Daris tertidur di tengah jalur dan tanpa menggunakan tenda. Pak, kok tidurnya nggak pakai tenda? Kemana teman-teman Bapak? Teman saya dibawa oleh penghuni gunung ini. Maksud Bapak, teman Bapak dibawa oleh penghuni gunung keramat ini? Benar, Nak. Bapaknya seorang diri yang selamat. Para pendaki yang hendak mau naik itu memutuskan untuk membatalkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Pasalnya mereka semua tahu jika penghuni gunung memiliki hajat. Dipastikan seluruh pendaki yang menaiki gunung tersebut akan menjadi korban dari amarahnya sendiri. Akhirnya mereka pun membawa Pak Daris untuk turun menuju base camp dengan segala perlengkapan seadanya. Tubuh Pak Daris yang lemah memungkinkan daya berat tubuhnya yang semakin meningkat. Selama dalam perjalanan turun, keempat pendaki tersebut merasakan keanehan yang terjadi. Mereka berempat seperti terkena oyot mimang atau istilah akar-akar pohon yang membuat orang-orang yang melewatinya menjadi lupa jalan pulang atau disasarkan oleh para penghuni pohon tersebut. Kurang lebih 1 jam lamanya mereka berlima memutari tempat yang sama. Hingga akhirnya salah satu dari mereka harus mengumandangkan azan terlebih dahulu agar oyot mimang yang mengikat mereka berlima bisa terlepas dan perjalanan bisa dilanjutkan kembali. Akhirnya azan pun dikumandangkan. Setelah azan dikumandangkan, tiba-tiba datanglah angin besar yang menerpa mereka hingga mengganggu keseimbangan tubuh mereka. Mereka pun terus bertahan agar gangguan tersebut tidak mematahkan semangat mereka semua. Setelah gangguan angin tersebut usai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini gangguan yang cukup serius benar-benar mereka hadapi. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba di hadapan mereka sudah ada seekor macan kumbang yang sedang menghalangi jalan mereka. Macan kumbang tersebut memberikan auman yang keras hingga mereka berlima merinding ketakutan. Namun salah satu dari pendaki tersebut pun akhirnya membaca ayat suci Al-Quran dengan tujuan mengusir gangguan-gangguan aneh seperti macan ataupun yang lainnya. Setelah ayat suci Al-Quran tersebut dibacakan, macan kumbang itu pun pergi dengan begitu saja. Selanjutnya mereka berlima pun menuju ke base camp untuk bertemu dengan salah seorang juru kunci yang memegang titah dari gunung keramat tersebut. Ketika mereka mempertemukan Pak Daris dengan juru kunci tersebut benar-benar memasang raut wajah kesal. Nada bicaranya menjadi tinggi dan kesal ke arah Pak Daris. Sudah aku bilang gunung keramat itu jangan dijadikan untuk tempat pesugihan. Para pendaki yang mendengar ucapan juru kunci tersebut menjadi kaget. Pasalnya mereka baru tahu bahwa alasan temannya ditarik oleh penunggu gunung tersebut adalah dari niat jelek yang ditanam oleh Pak Daris dan juga Pak Haji.
Juru kunci tersebut tak punya pilihan lain selain melakukan ruatan terhadap Pak Daris. Ruatan itu dilakukan agar Pak Daris bisa selamat dari gangguan-gangguan aneh yang sewaktu-waktu akan menyiksa dirinya. Namun juru kunci tersebut tidak memberitahu terkait nasib dari Pak Aji. Dia hanya mengatakan jika Pak Aji dikurung di suatu tempat dan dijadikan seorang tahanan di gunung tersebut. Hal ini dikarenakan Pak Aji sendiri termasuk orang yang mampu menghancurkan tatanan alam karena menjadikan Gunung Keramat sebagai ritual dari pesugihan yang ia lakukan. Akhirnya setelah 1 jam melakukan ruatan, Pak Daris pun kembali seperti semula. Resiko dari kejadian ini, Gunung Keramat itu pun ditutup dalam waktu 1 minggu. Tujuannya adalah agar penghuni gunung tidak mengganggu para pendaki lain. Hal ini dikarenakan para penghuni gunung tersebut masih terus mencari Pak Daris karena berhasil selamat dari petaka yang hendak membunuhnya. Demikianlah kisah dari petaka orang yang memiliki niat buruk dalam mendaki gunung. Kisah ini diangkat dari kisah nyata dan menjaga privasi bagi korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan keberadaannya. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar menjaga hal-hal yang bersifat sangat sensitif seperti niat, adab dan lain sebagainya. Selesai. Dan terima kasih buat Restu Wiraatmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.